Selamat pagi, saya atas nama Maria Filamaru dari semester 4B ingin menyampaikan hasil presentasi saya mengenai tema sakramen baptis. Materi sakramen baptis yang pertama, mengenalkan sakramen baptis pada anak. Baptisan adalah sakramen atau ucapan suci untuk umat Kristen dan Katolik yang menandakan imannya kepada Tuhan. Baptisan ini juga bisa dilakukan saat anak-anak sudah dewasa. Anak-anak akan diserahkan kepada orang tuanya untuk melakukan sakramen baptis di gereja. Namun bagi anak-anak, terkadang sulit untuk menerima konsep keselamatan yang diajarkan agama. Selain melakukan sakramen baptis juga, orang tua perlu memberikan penjelasan bagi anak mengenai sakramen baptis itu sendiri. Yang kedua, yang diperlukan bagi seorang untuk dibaptis, ialah setiap orang yang mau dibaptis diminta untuk mengucapkan pengakuan iman. Dilakukan secara untuk orang dewasa atau oleh orang tua dan gereja untuk bayi. Dan seluruh gerejawi ikut bertanggung jawab atas persiapan pembaptisan. Ketiga, yang berhak mendapatkan sakramen baptis ialah setiap orang yang belum dibaptis dapat menerima pembaptisan. Keempat, arti nama Kristiani yang diterima waktu menerima sakramen pembaptisan. Karena nama itu penting supaya Allah mengenal setiap orang dengan nama dalam keunikannya. Dengan pembaptisan, seorang Kristen menerima namanya dalam gereja, serta nama tersebut lebih baik diambil dari nama orang kudus yang bisa menjadi contoh kesucian dan menjadi pengantara baginya di hadapan Allah. Keempat, mulianya dan kepada siapa gereja memberikan sakramen pembaptisan ialah sejak hari Pentakosta, gereja memberikan sakramen pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Buah atau rahmat sakramen pembaptisan. Yang pertama, mendapat pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang dibuatnya. Kedua, menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah. Ketiga, memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup semakin percaya kepada Allah, berharap kepadanya dan mencintainya, membuatnya hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus, membuatnya sanggup bertumbuh dan dalam kebaikan. Keempat, digabungkan menjadi anggota gereja sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Kelima, dimeteraikan secara kelak dalam sebuah meterai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Macam-macam baptisan. Yang pertama, baptisan bayi. Baptisan yang diterima saat masih bayi. Yang kedua, baptisan dewasa. Baptisan yang diterima saat sudah dewasa. Yang ketiga, baptisan rindu. Saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa katekumen, namun sebelum dibaptis, ia sudah meninggal, maka ia sudah menerima pembaptisan rindu. Yang keempat, baptisan darah. Saat seorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik,
menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal karena membela imannya. Terima kasih.